Selamat bertemu di seri mata kuliah Geografi Pariwisata Internasional. Perkenalkan, saya Asep Parantika yang akan mengantarkan materi ini. Dalam mata kuliah ini, kita akan berkenalan secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pengertian dan fungsi dari geografi pariwisata internasional. Mari kita belajar bersama. Ini dunia sudah seperti desa kecil, yang sering kita sebut dengan istilah globalisasi. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama setelah berkembangnya internet, yang menyebabkan kemajuan luar biasa dalam bidang transportasi dan telekomunikasi. Sehingga kini semua manusia memiliki saling ketergantungan atau interdependensi antara satu dengan lainnya di seluruh aktivitas ekonomi dan budaya. Hampir tidak ada lagi penyekat atau borderless antar negara dan belahan dunia. Apa yang terjadi di Amerika dalam hitungan detik sudah diketahui oleh orang Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Secara umum, geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang bumi, termasuk mempelajari hubungan kausal, gejala-gejala di muka bumi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, termasuk kajian tentang lokasi dan variasi ruang-ruang yang ada di muka bumi. Ada beberapa ahli geografi atau yang disebut dengan geografer seperti Eratosthenes menyatakan bahwa geografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti lukisan atau tulisan. Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Eratosthenes, geografika berarti tulisan tentang bumi. Selanjutnya ada Claudius Ptolemeus. Menurutnya, geografi adalah penyajian dari sebagian atau seluruh permukaan bumi melalui peta. Geografer Strabo menyatakan bahwa geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Pendapat ini kemudian dikenal dengan konsep natural attribute of place. Geografer berikutnya, Ellsworth Huntington, menyatakan bahwa geografi adalah studi tentang alam dan penyebarannya, serta relasi antar lingkungan alam dan kualitas atau aktivitas manusia. Ahli geografi selanjutnya, Edward Ullmann, menyatakan secara singkat bahwa geografi adalah interaksi antar ruang. Ada 6 komponen peran utama geografi pariwisata. Yang pertama adalah pola keruangan penawaran atau spatial pattern of supply. Yang kedua, pola keruangan permintaan atau spatial pattern of demand. Yang ketiga, geografi tempat-tempat wisata atau the geography of resort. Yang keempat, geografi dan aliran wisata atau disebut juga dengan tourist movement and flow. Yang kelima, dampak pariwisata atau the impact of tourism. Yang keenam, model-model keruangan pariwisata atau disebut juga dengan model tourism space. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra dan peta. Sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan. Seorang ahli geografi akan sangat diperlukan peranannya dalam pembangunan sebuah wilayah, karena dialah yang memiliki kemampuan untuk pengarahan alokasi kegiatan pembangunan, plotting lokasi perubahan peruntukan ruang, program pengambilan fungsi kawasan dan ekosistem, misalnya dari daerah resapan, sepadan pantai, kawasan gambut, dan sebagainya. Kemudian pencegahan terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti kasus waterboom di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian mengarahkan program pengelolaan lingkungan dan pelestarian tata guna sumber alam. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan mengupdate data secara spasial. Dengan mempelajari geografi, maka akan
mempermudah sistem pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai peranan fungsi yang sama atau yang disebut dengan zonasi di sebuah kawasan wisata. Sistem ini akan memberikan pengarahan dan menentukan letak massa bangunan secara fisik. Penetapan zoning selalu berorientasi kepada aktivitas. Dengan zonasi kawasan akan memberikan manfaat terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan tersebut, menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam yang ada, mewujudkan keterpaduan pembangunan di semua zona, dan yang terakhir, mewujudkan keserasian sinergitas pembangunan antar pemangku kepentingan atau yang kita kenal dengan stakeholder. Seorang geografer juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan tata ruang meliputi memberikan informasi alokasi pemanfaatan ruang yang ekonomis dan ekologik, memberikan input bagi analisis kelayakan investasi, memberikan arahan, pola pemerataan pertumbuhan, perkembangan wilayah, memberikan masukan program penanganan masalah fisik, ekonomi, dan sumber daya manusia, mengarahkan pilihan prioritas penanganan kawasan tertentu berdasarkan kepentingan ekonomi, ekosistem, dan sumber alam. Mengatur pemanfaatan tata guna sumber alam, pelestarian lingkungan dan sumber alam, memberikan masukan pembangunan infrastruktur yang merata, menganalisis kecenderungan dan perkembangan secara keuangan, memberikan gambaran dampak pembangunan secara keuangan, dan memberikan alternatif dalam pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aspirasi berbagai kepentingan. Bukti di banyak negara mengandalkan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian mereka. Apalagi bagi negara-negara yang memiliki keragaman dan keindahan alamnya, keragaman suku dan adat istiadatnya, keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan sebagainya. Salah satunya Indonesia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai keragaman tersebut. Diharapkan dengan Anda mempelajari geografi pariwisata, maka mudah bagi Anda untuk mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya pariwisata yang ada di setiap wilayah atau daerah. Mengetahui dan memahami karakteristik aktivitas para wisatawan berdasarkan pada asal wisatawan dan tempat tujuan wisatanya. Dalam kegiatan perencanaan sebuah kawasan wisata, biasanya dilakukan penelitian pendahuluan yang dilakukan untuk memahami karakteristik wilayah melalui studi kompilasi data. Kemudian dilakukan kegiatan analisis data, dan selanjutnya menyusun rencana disertai penyajian peta-peta dengan cara kegiatan pemahaman karakteristik wilayah, di mana data geografi yang diperlukan meliputi karakteristik ekonomi wilayah, karakteristik kependudukannya, data sosial kemasyarakatan, karakteristik sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dan sumber daya alam buatan yang ada yang mendukung di sekitarnya. Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra, dan peta. Kegiatan perumusan perencanaan pengembangan destinasi dapat dilakukan pula oleh ahli geografi dengan meliputi perumusan arah pemanfaatan ruang dan masalah pembangunan pariwisata, perumusan konsep dan strategi pengembangan destinasi pariwisata, penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah pariwisata, penyajian informasi tata ruang wilayah pariwisata dapat diwujudkan dalam bentuk peta-peta hasil rumusan rencana yang diperoleh atas dasar studi kompilasi data dan analisis data wilayah. Demikian untuk pertemuan kita pertama ini, nanti akan kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai di sini materi pengenalan terkait dengan pengertian dan fungsi dari geografi pariwisata. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, dapat disampaikan melalui WhatsApp, Instagram kepada saya.
Terima kasih.